Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang tabel sistem periodik unsur. Perkenalkan, saya Mutiara. Saya Rita. Saya Agnia. Saya Irfana. Dan saya Rahmat. Berikut adalah pengertian tabel sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Robert Boyle adalah orang pertama yang memberikan tentang definisi bahwa unsur adalah suatu zat yang tidak dapat lagi dibagi-bagi menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Sejak itu, orang dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur mempunyai sifat yang jelas dan ada kemiripan di antara sifat-sifat unsur itu. Perkembangan tabel sistem periodik unsur adalah yang pertama, pengelompokan unsur menurut Antoine Lavoisier. Yang kedua, pengelompokan unsur menurut Johann Wolfgang Dobreiner. Yang ketiga, pengelompokan unsur menurut John Newlands. Yang keempat, pengelompokan unsur menurut Dmitri Mendeleev. Yang kelima, pengelompokan unsur menurut Henry Moseley. Yang pertama, pengelompokan unsur menurut Antoine Lavoisier. Setelah Boyle memberi penjelasan tentang konsep unsur, Lavoisier pada tahun 1769 menerbitkan suatu daftar unsur-unsur. Lavoisier membagi unsur-unsur dalam unsur logam dan non-logam. Pada waktu itu, baru dikenal kurang lebih 33 unsur. Pengelompokan ini merupakan metode paling sederhana yang telah dilakukan. Pengelompokan ini masih sangat sederhana karena antara unsur-unsur logam sendiri masih banyak perbedaan. Dan ini adalah perbedaan logam dan non-logam oleh Antoine Lavoisier. Yang pertama itu, logam berwujud pada suhu kamar 25 derajat kecuali raksa. Dan non-logam itu ada yang berupa zat padat, cair, atau gas pada suhu kamar. Yang kedua, mengkilap jika digosok. Jika non-logam tidak mengkilap jika digosok, kecuali intan atau karbon. Yang ketiga, logam itu merupakan konduktor yang baik, dan sedangkan non-logam bukan konduktor yang baik. Yang keempat, logam dapat ditempa atau direnggangkan. Kalau non-logam umumnya rapuh, terutama yang berwujud padat. Yang kelima, logam itu penghantar panas yang baik, sedangkan non-logam bukan penghantar panas yang baik. Dan yang kedua ini adalah pengelompokan unsur menurut Johann Wolfgang Dobreiner. Dobreiner adalah orang pertama yang menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Unsur-unsur yang dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur, sehingga disebut triad. Di dalam triad ini, unsur kedua mempunyai sifat-sifat yang berada di antara unsur ke-1 dan ke-3, dan memiliki massa atom sama dengan massa rata-rata unsur ke-1 dan ke-3. Jenis-jenis triad. Yang pertama itu ada triad lithium atau Li, natrium atau Na, dan kalium K. Dan yang kedua itu ada triad kalsium Ca, strontium Sr, dan barium Br. Dan yang ketiga adalah triad klor Cl, brom Br, dan iodium I. Dan ini adalah tabel pengelompokan unsur-unsur menurut triad Dobreiner. Yang pertama, kelompoknya senyawa. Unsurnya itu adalah Cl. Massa atom dari senyawa itu adalah 35,5. Yang kedua, kelompok pembentuk. Unsurnya itu adalah Br. Massa atomnya 80. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok garam. Unsurnya I dan massa atomnya 107. Kelompok selanjutnya senyawa dalam unsur S. Massa atomnya 32. Dan kelompok kedua, kelompok pembentuk. Unsur Se. Massa atom 79. Dan kelompok 3 garam, unsurnya Te, massa atomnya 12,8. Selanjutnya kelompok senyawa yang unsur Li adalah massa atom 7. Kelompok kedua adalah kelompok bentuk unsur Na, massa atomnya 23. 3 adalah kelompok alkali, unsurnya itu adalah K, massa atomnya 39. Kelompok selanjutnya senyawa unsur Ca, massa atomnya 40. Kelompok pembentuk Sr, massa atomnya 88. Dan kelompok terakhir ada alkali unsur Ba dengan massa atom 136. Pengelompokan unsur menurut John Lefland. Triad Dobreiner mendorong John Alexander Reina Lefland untuk melanjutkan upaya pengelompokan unsur-unsur
berdasarkan kenaikan massa atom dan keterkaitannya dengan sifat unsur. Menurut Lefland, jika unsur-unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Keteraturan ini sesuai dengan pengulangan not lagu atau oktav, sehingga disebut hukum oktav atau law of octaves. Ada tabel unsur menurut hukum oktav Lefland. Pengelompokan unsur menurut Dmitri Mendeleev. Dmitri Ivanovich Mendeleev pada tahun 1869 melakukan pengamatan 63 unsur yang sudah dikenal dan mendapatkan hasil bahwa sifat unsur merupakan fungsi periode dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur-unsur disebut berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Mendeleev selanjutnya menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan unsur pada satu laju vertikal yang disebut golongan. Unsur-unsur juga disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan ditempatkan dalam satu lajur yang disebut periode. Berikut adalah tabel dari periode dan golongan. Pengelompokan unsur menurut Henry Moseley. Tabel periodik Mendeleev dikemukakan sebelum penemuan struktur atom, yaitu partikel-partikel penyusun atom. Partikel penyusun inti atom yaitu proton dan neutron, sedangkan elektron mengitari inti atom. Setelah partikel-partikel penyusun atom ditemukan, ternyata ada beberapa unsur yang mempunyai jumlah partikel proton atau elektron sama, tetapi jumlah neutron berbeda. Unsur tersebut dikenal sebagai isotop. Jadi, terdapat atom yang mempunyai jumlah proton dan sifat kimia sama, tetapi massanya berbeda, karena massa proton dan neutron menentukan massa atom. Dengan demikian, sifat kimia tidak ditentukan oleh massa atom, tetapi ditentukan oleh jumlah proton dalam atom tersebut. Jumlah proton menyatakan nomor atom, dengan demikian sifat-sifat unsur ditentukan oleh nomor atom. Keperiodikan, sifat fisika dan kimia unsur disusun berdasarkan nomor atomnya. Pernyataan tersebut disimpulkan berdasarkan hasil percobaan Henry Moseley pada tahun 1913. Menurut Moseley, sifat-sifat kimia unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat unsur akan berulang secara periodik. Ini adalah tabel sistem periodik yang kita kenal sekarang. Disebut golongan. Dalam sistem periodik modern terdapat 7 periode, yaitu periode 1 terdiri atas 2 unsur, periode 3 terdiri atas 8 unsur, periode 3 terdiri atas 8 unsur, periode 4 terdiri atas 18 unsur, periode 5 terdiri atas 18 unsur, periode 6 terdiri atas 32 unsur, yaitu 18 unsur seperti 4 atau 5 dan 14 unsur lagi merupakan deret lantanida. Periode ke-7 merupakan periode unsur yang belum lengkap. Pada periode ini terdapat deret aktinida. Berikut saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat unsur periodik. Yang pertama ada jari-jari atom, yang kedua ada energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron, dan yang keempat keelektronegatifan. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai menuju elektron di kulit terluar. Besarnya jari-jari dipengaruhi oleh besarnya nomor atom unsur tersebut. Dalam satu golongan atau dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Sementara itu, dalam satu periode atau dari kiri ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil karena tarikan dari inti atom yang semakin besar. Energi ionisasi merupakan energi minimum yang diperlukan atom netral dalam wujud gas untuk melepaskan satu elektron sehingga membentuk ion bermuatan +1 atau kation. Dalam satu golongan atau atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil karena jari-jari yang makin besar sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kecil.
Afinitas elektron. Afinitas energi merupakan energi yang dilepaskan atau diserap ketika atom netral menerima sebuah elektron. Jika penyerapan elektron disertai pelepasan energi, maka harga afinitas elektronnya dinyatakan dengan tanda negatif. Dan sebaliknya, semakin negatif nilai afinitas elektron, berarti semakin mudah bagi sebuah atom untuk menghasilkan ion anion. Dalam golongan, harga afinitas elektron semakin kecil, sementara dalam satu periode, harga afinitas elektron semakin besar. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dalam senyawanya. Diukur dengan menggunakan skala Pauling yang besarnya antara 0,7 sampai 4. Semakin besar nilai keelektronegatifan, berarti kecenderungan membentuk anionnya sangat besar dan sebaliknya. Dalam satu golongan, nilai keelektronegatifan semakin kecil, sementara dalam satu periode nilai keelektronegatifan semakin besar. Sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat.